Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi dan menjelaskan materi yang akan saya sajikan dalam PowerPoint berikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia Apriyandini, NIM AFB 118038. Pada materi mata kuliah teori konseling kali ini, saya akan membahas tentang person center. Yang pertama, pengertian konseling person center. Carl Rogers mengembangkan terapi person center sebagai reaksi terhadap apa yang disebutkannya. Keterbatasan mendasar dari psikoanalisa. Manusia merupakan makhluk sosial di mana keberadaan setiap manusia ingin dihargai dan diakui keberadaannya, serta mendapatkan penghargaan yang positif dari orang lain, dan rasa kasih sayang adalah kebutuhan jiwa yang paling mendasar dan pokok dalam hidup manusia. Pandangan person center tentang sifat manusia menolak konsep tentang kecenderungan negatif dasar. Dari uraian tersebut, intinya Rogers lebih tegas menekankan pada perubahan sistem self-counseling sebagai tujuan konseling akibat dari struktur hubungan dengan konselor dengan konseli. Pendekatan ini juga mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai masalah pada dasarnya tetap memiliki potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi terapi person centered adalah terapi yang berpusat pada diri konseli, yang mana seorang konselor hanya memberikan terapi serta mengawasi konseli pada saat pemberian terapi tersebut agar konseli dapat berkembang atau keluar dari masalah yang dihadapi. Kemudian hakikat manusia. Yang pertama, hakikat manusia menurut Rogers adalah sebagai berikut. Manusia cenderung untuk melakukan aktualisasi diri. Hal ini dapat dipahami bahwa organisme akan mengaktualisasikan kemampuannya dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri. Yang kedua, perilaku manusia pada dasarnya sesuai dengan persepsinya tentang medan fenomenal, dan individu itu mereaksi medan itu sebagaimana yang dipersepsi. Oleh karena itu, persepsi individu tentang medan fenomenal bersifat subjektif. Yang ketiga, ada manusia pada dasarnya bermanfaat dan berharga, dan dia memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai hal yang baik bagi dirinya. Secara mendasar, manusia itu baik dan dapat dipercaya, konstruktif, tidak merusak dirinya. Yang kelima, manusia pada dasarnya aktif bukan pasif. Yang keenam atau yang terakhir, setiap individu dalam dirinya terdapat motor penggerak. Motor penggerak ini terbuka pada pengalaman diri, percaya pada diri sendiri. Selanjutnya, tujuan person center. Tujuan konseling dalam pendekatan person center adalah membantu individu menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukan konseli sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard. Yang kemudian ada struktur kepribadian. Rogers mengungkapkan bahwa terdapat 3 unsur yang sangat esensial dalam hubungan dengan kepribadian. Yang pertama, self. Self adalah bagian dari kepribadian yang terpenting dalam pandangan Rogers. Self merupakan persepsi dan nilai-nilai individu tentang dirinya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan dirinya. Yang kedua, ada medan fenomenal. Medan fenomenal merupakan keseluruhan pengalaman seseorang yang diterima baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Yang ketiga, ada organisme. Merupakan keseluruhan totalitas individu yang meliputi pemikiran, perilaku, dan keadaan fisik. Oke. Kemudian peran dan tugas konselor. Peran konselor antara lain, yang pertama, terapis tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan terapi, tetapi itu dilakukan oleh konseli sendiri. Yang kedua, terapis merefleksikan perasaan-perasaan konseli, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh konseli. Yang ketiga, terapis menerima individu dengan sepenuhnya dalam keadaan atau kenyataan yang bagaimanapun.
Yang terakhir, terapis memberi kebebasan pada konseli untuk mengekspresikan perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Kemudian ada tugas konselor. Tugas konselor secara umum adalah menciptakan suasana konseling yang memfasilitasi pertumbuhan kepribadian konseli. Sedangkan fungsi dari konselor adalah sebagai fasilitator, motivator, dan reflektor dan model bagi konselinya. Kemudian ada teknik-teknik dalam konseling PCT. Yang pertama ada acceptance atau penerimaan. Ini merupakan bentuk perilaku konselor yang ditujukan pada konseli sebagai penerapan sikap dasarnya yang ditunjukkan konselor dengan menerima apa adanya konseli sebagai pribadi yang unik, tidak menolak, dan tidak menyetujui apa yang dikatakan konseli. Yang kedua ada lead atau teknik bertanya. Yang ketiga ada restatement atau paraphrasing, pengulangan penyataan dan parafrase. Tujuannya untuk menunjukkan kepada konseli bahwa konselor senantiasa memperhatikan informasi yang disampaikan konseli. Yang kemudian reflection of thoughts and feelings, ini merupakan pemantulan pikiran dan perasaan, yaitu keterampilan yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan yang berisi tafsiran pikiran perasaan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau sikap positif maupun negatif yang terkandung di balik pernyataan konseli. Yang kelima ada clarification, keterampilan yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Yang kemudian ada 6, confrontation atau konfrontasi adalah teknik untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruensi dalam diri konseli, lalu konselor mengumpanbalikan kepada konseli. Yang ketujuh ada penguatan atau dukungan. Ini merupakan keterampilan untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif konseli agar menjadi lebih yakin dan percaya diri. Yang terakhir ada summary atau merangkum, adalah teknik konselor atau konseli untuk membuat kesimpulan mengenai apa yang telah dibicarakan dalam sesi konseling. Baik, mungkin itu penjelasan saya tentang metode materi person center. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salah dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.